Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Husnaini SEMM serta teman-teman dari LR003 yang saya banggakan. Yang sedang melihat video ini. Baiklah, pertama-tama izinkan saya dengan NIM C1B021182. Saya sini berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Kami akan berpresentasi materi statistik ekonomi 2 tentang variabel dummy. Di mana anggota kelompok saya yang pertama, Tiara Febrianti, Imelda Marani, Rafajri Satria Afdal, dan Risma Dwi Septiani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Rafajri Satria Afdal. Kepada Rafajri, saya persilahkan. Baiklah, variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorik, dan dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki 1 sama dengan D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan 0 D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 untuk suatu kategori, laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, yaitu perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapatkan perlakuan. Dalam regresi berganda, aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan, ras, 1 sama dengan kulit putih, 0 sama dengan kulit berwarna, dan pendidikan 1 sama dengan sarjana, dan 0 sama dengan non-sarjana. Selanjutnya, model matematika regresi berganda dengan variabel dummy. Variabel dummy digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi-klasifikasi dalam sampel berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Variabel dummy juga mencoba membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif. Kita pertimbangkan model berikut ini. Y sama dengan A tambah BX tambah C D1 sama dengan, atau model dummy intercept. Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D1X, yaitu model dummy slope. Dan 3, Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D1X tambah D1, yaitu kombinasi. Contoh kita ingin mengetahui jenis kelamin, lokasi, dan industri terhadap upah. Pengaruh jenis kelamin atas upah, modelnya sama dengan upah sama dengan A tambah B1 DJK tambah E, di mana DJK adalah dummy jenis kelamin, yaitu laki-laki dan wanita. Pengaruh lokasi terhadap upah, apakah desa lebih rendah upahnya dari kota, modelnya upah sama dengan A tambah B1 DLOK tambah E, di mana DLOK adalah dummy lokasi. Pengaruh industri terhadap upah, modelnya upah sama dengan A tambah B1 DIND tambah E, di mana DIND adalah dummy setiap klasifikasi industri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ciri-ciri model regresi variabel dummy. Satu variabel dummy cukup untuk membedakan dua kategori. Misalnya seperti 1 untuk pria dan 0 untuk yang lainnya atau wanita. 2. Penetapan nilai 1 dan 0 untuk dua kategori seperti pria dan wanita adalah bersifat arbitrary dalam artian bahwa kita dapat menetapkan D sama dengan 1 untuk wanita dan D sama dengan 0 untuk pria. 3. Kelompok kategori atau klarifikasi yang diberi 0 seringkali disebut sebagai kategori dasar atau the base. Kontrol dan atau perbandingan atau omitted kategori. Jadi, dalam model tadi, karyawan wanita merupakan kategori dasar. Unsur intercept bersama A0 adalah unsur intercept untuk kategori dasar. 4. Koefisien A1 yang diberikan untuk variabel dummy disebut koefisien intercept
diferensial karena menunjukkan perbedaan antara kategori yang mendapat nilai dengan kategori dasar. Atau dengan kata lain, koefisien intercept diferensial menunjukkan berapa nilai titik potong dari kategori yang diberi angka 1. Berbeda dengan titik potong dari kategori dasar atau nilai 0. 5. Variabel dummy juga bisa menempel pada slope atau koefisien arah. Misalnya, C sama dengan A0 ditambah B1 dikali Y ditambah B2 dikali Y dikali D ditambah E. Koefisien B2 disebut diferensial slope koefisien. Seberapa bedanya koefisien arah? Contoh, diketahui PDB dari negara Republik Indonesia dari tahun 1988 sampai 2000. Pertanyaan yang melekat, adakah pengaruh krisis bagi perekonomian atau adakah perbedaan kondisi perekonomian antara sebelum krisis dan masa krisis? Kalau ada, berapa bedanya? Y sama dengan 312 11 ditambah 1250 dikali cons dikurang 45 3,30 dikali dk prop dalam kurung 001 dikali 000 dikali 0000 dikali R2 sama dengan 99 99,7% DW sama dengan 1,93. Analisis hasil konstanta yang sebesar 3,211 artinya bahwa nilai PDB atau Y apabila tidak dipengaruhi oleh variabel apapun adalah sebesar 312,211 satuan PDB. Koefisien cons yang sebesar 1250 artinya adalah bahwa apabila nilai cons maka Y akan naik sebesar 1250 satuan. Koefisien DK yang signifikan artinya adalah variabel krisis berpengaruh terhadap perekonomian. Sedangkan besarnya koefisien menunjukkan perbedaan antara kondisi sesudah dan sebelum krisis. PDB setelah krisis dikurang PDB sebelum krisis. Jika nilai yang sebesar min 45,30 artinya bahwa nilai PDB setelah krisis secara rata-rata lebih kecil sebesar 45,30 satuan dibandingkan dengan kondisi nilai PDB sebelum krisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 6 hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan variabel dummy. 1. Untuk setiap regresor kualitatif, jumlah variabel dummy yang diikutsertakan harus kurang 1 dari jumlah kategori variabel. 2. Kategori yang tidak ada variabel dummy-nya disebut sebagai kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding, kategori referensi, atau kategori yang dihilangkan. 3. Nilai intercept B. Nilai intercept B1 menunjukkan nilai rata dari kategori acuan. 4. Koefisien yang melekat pada variabel dummy dalam persamaan dikenal sebagai koefisien intercept diferensial karena merupakan suatu nilai yang menjelaskan perbedaan antara nilai intercept dari kategori yang variabel dummy-nya bernilai 1 dan koefisien intercept dari kategori acuan. Yang kelima, jika variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori, pilihan kategori yang akan digunakan sebagai kategori acuan diserahkan kepada peneliti. Dan yang keenam, memperhatikan penggunaan variabel dummy sebanyak jumlah kategori, agar tidak terperangkap pada jebakan dummy dengan tidak menggunakan intercept. Alternatif variabel dummy untuk uji Chow. Ada beberapa hal untuk melakukan uji Chow. 1. Koefisien intercept dan kemiringan sama nilainya pada kedua regresi. Hal ini merupakan coincident regression. Dan yang kedua, koefisien intercept pada kedua regresi berbeda nilainya.
tetapi koefisien kemiringannya sama. Dan yang ketiga, koefisien intercept pada kedua regresi sama nilainya, tetapi koefisien kemiringannya berbeda. Keempat, koefisien intercept dan kemiringan pada kedua regresi berbeda nilainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh interaksi menggunakan variabel dummy. Variabel-variabel dummy merupakan sebuah alat fleksibel yang dapat mengatasi berbagai masalah kuantitatif. Rumusnya adalah sebagai berikut dengan keterangan, Y adalah upah per jam dalam dolar, X adalah pendidikan atau lamanya sekolah, D2 adalah 1 jika perempuan dan 0 jika lainnya, D3 sama dengan 1 jika bukan kulit putih dan bukan Hispanik, dan 0 adalah lainnya. Dalam model ini, jenis kelamin dan ras merupakan regressor kualitatif, serta pendidikan adalah regressor kuantitatif. Selanjutnya saya kembali. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang terakhir yaitu penggunaan variabel dummy dalam analisis musiman. Banyak data ekonomi berdasarkan data bulanan maupun triwulan yang memiliki pola musiman. Contohnya adalah permintaan uang baru di Indonesia saat Lebaran atau Hari Raya. Harga pokok pertanian saat panen tiba-tiba dan permintaan es krim pada saat musim panas. Seringkali kita harus menghilangkan faktor musiman dengan memanfaatkan teknik dummy. Aspek teknis variabel dummy. Yang pertama, variabel dummy dan heterodestisitas. Kemudian yang kedua, variabel dummy dan autokorelasi. Dan yang ketiga, apakah yang terjadi jika variabel dependen adalah sebuah dummy. Baiklah, untuk teman-teman yang melihat video ini, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka maksimal 3 pertanyaan yang akan kalian tulis atau chat di grup kelas atau grup pelajaran. Maaf jika ada salah kata. Saya sebagai moderator mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.